Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Hirani dan di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah radio dan televisi. Tentunya jika membahas mengenai penyiaran tidak jauh dari radio dan televisi, dan kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kedua teknologi tersebut. Lantas bagaimana sih sejarah dari munculnya teknologi penyiaran yang sudah berkembang hingga sekarang? Sejarah penyiaran dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinrich Hertz berhasil mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik. Jadi ditemukannya gelombang elektromagnetik merupakan awal mula terciptanya radio penyiaran. Nah, selama Perang Dunia Kedua, gelombang radio ini digunakan sebagai alat komunikasi, yaitu untuk mengirim sinyal dari laut ke darat. Karena kelangsungan perang sangat bergantung pada komunikasi, maka para ilmuwan kembali menciptakan alat yang memungkinkan penerimaan sinyal radio menjadi lebih cepat. Jadi, radio awalnya digunakan untuk kepentingan militer dan pemerintahan saja. Dan pada saat itu juga radio belum menjadi media hiburan, namun hanya dianggap sebagai teknologi transmisi. Ilmu jurnalistik juga sama sekali belum ada karena radio kebanyakan digunakan oleh pengusaha untuk kepentingan politik saja. Namun, lambat laun radio mulai digunakan untuk menyampaikan informasi penting yang menyangkut masyarakat publik, terutama di saat berada di medan perang. Radio pada saat itu masih sulit untuk dioperasikan karena pesawat radio bentuknya sangat besar dan memerlukan tenaga listrik dan baterai yang berukuran besar. Sehingga orang yang tidak memahami elektronik tidak akan tahu bagaimana caranya mengoperasikan radio. Jadi radio belum dijual secara massal kepada publik. Nah, pada tahun 1926, perusahaan manufaktur radio berhasil memperbaiki kualitas produknya sehingga pesawat radio sudah bisa menggunakan listrik yang ada di rumah. Dengan perubahan desain pada radio yang menjadi lebih praktis, maka peminat radio juga semakin banyak. Kemudian pada tahun 1920 munculnya stasiun radio pertama oleh seorang ahli teknik Frank Conrad di Pittsburgh, Amerika Serikat. Ternyata hanya dari hobi iseng-isengnya ia dapat membangun sebuah pemancar radio yang akhirnya dapat menyiarkan lagu-lagu, pertandingan olahraga, dan bahkan siaran instrumen musik yang ia rekam sendiri. Nah, inilah keunggulan dari radio yang sejak dahulu ternyata sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu sebagai media hiburan. Sebelum ia membuat pemancar radio, orang-orang dulunya mendengarkan radio untuk sekedar mendapatkan informasi mengenai pemerintahan. Nah, dengan permulaan ini, maka semakin banyak stasiun radio yang muncul dan mencuri perhatian masyarakat. Dengan semakin berkembangnya ketenaran radio, maka kekuatannya untuk mempengaruhi massa juga semakin besar. Dikatakan bahwa di Amerika Serikat pernah terjadi kepanikan karena ada stasiun radio yang menayangkan drama mengenai makhluk ruang angkasa. Walaupun itu hanya cerita di radio, namun banyak juga masyarakat yang panik dan tidak percaya. Ini membuktikan jika sejak awal penyiaran radio memberikan dampak yang sangat besar pada perubahan persepsi masyarakat. Setelah penyiaran berkembang menggunakan radio, maka kemudian munculnya televisi pada tahun 1884. Televisi tidak hanya menyediakan siaran melalui audio saja, tetapi juga melalui video. Walaupun pada saat itu masih berwarna hitam putih, namun sudah ada beberapa stasiun televisi yang menayangkan berbagai program acara. Penyiaran pada saat itu masih minim alat-alat yang dapat membantu kualitas siaran, seperti lighting dan kamera. Namun semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang pula produksi siaran televisi. Televisi pun kian lama sudah berwarna dan program televisi juga lebih beragam. Dan di era sekarang televisi sudah berubah menjadi lebih canggih dengan kualitas yang sangat jernih dan bahkan tidak ada lagi permasalahan sinyal. Dan juga program acaranya sangat beragam, mulai dari program berita, talk show, dokumentasi, film, drama, dan juga musik. Kalau kalian menonton acara TV ataupun mendengarkan radio, sejak dahulu pasti setiap acara akan ada beberapa iklan yang ditampilkan dengan durasi minimal semenit. Sebenarnya untuk apa sih iklan tersebut? Stasiun televisi ataupun radio berfungsi sebagai media hiburan dan juga media bisnis. Nah, para pemilik stasiun televisi dan radio tentunya akan membuat program acara semenarik mungkin untuk menarik khalayak dan mendapatkan penonton yang banyak.
Mengapa demikian? Karena stasiun televisi butuh iklan untuk acaranya bisa bertahan. Nah, jika penontonnya sedikit, maka keuntungan yang didapatkan dari iklan juga sedikit. Iklan yang ditaruh di stasiun televisi dan juga radio merupakan bentuk promosi dari berbagai jasa maupun juga produk, dan disusun semenarik dan serapi mungkin supaya masyarakat terdorong untuk membeli produk yang diiklankan. Jadi itulah mengapa iklan di stasiun televisi maupun radio sangat penting, karena sebagai profit untuk keberlangsungan perusahaan stasiun televisi dan radio itu sendiri. Baik, itulah penjelasan singkat saya mengenai sejarah penyiaran yaitu dari radio dan juga televisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.